peralihan pada wanita dari fase reproduktif menuju non-reproduktif. Menurut buku Ilmu Kebidanan Prawiro Harjo tahun 2016 oleh Ilmu Kebidanan, Prawiro Harjo, klimakterium merupakan proses alami yang dialami setiap wanita. Klimakterium adalah masa pilihan alami pada perempuan saat tubuh mulai siap berhenti dari masa subur. Biasanya ini terjadi pada umur sekitar 45 sampai 55 tahun. Klimakterium terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron. Hal ini dijelaskan dalam buku Ilmu Kebidanan Prawiro Harjo tahun 2016. Perbedaan klimakterium dan menopause. Menopause adalah masa berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Sedangkan klimakterium adalah masa sebelum dan sesudah menopause. Menurut World Health Organization 2019 WHO, menopause merupakan bagian dari masa klimakterium. Sudah mulai tidak teratur, kemudian hormon juga sudah mulai menurun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 bahwa fase ini bisa terjadi beberapa tahun sebelum terjadinya masa menopause. Menopause biasanya terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun, ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen. Hal ini dijelaskan oleh WHO tahun 2019. Fase yang ketiga adalah fase postmenopause. Postmenopause adalah fase setelah menopause. Pada fase ini kadar hormon estrogen sudah rendah. Menurut Manuaba di buku Kebidanan tahun 2018, wanita tetap perlu menjaga kesehatan pada fase ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan poin pertama tentang gejala klimakterium. Gejala klimakterium meliputi rasa panas wanita, nyeri malam, sulit tidur, dan nyeri sendi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, gejala umum ini terjadi pada wanita klimakterium. Selanjutnya yang kedua itu ada gejala psikologis. Gejala psikologis dapat berupa mood swing, mudah marah, cemas, dan perasaan sedih. Hal ini dijelaskan dalam buku Ilmu Kebidanan Prawiro Harjo pada tahun 2016. Dampak yang pertama adalah dampak pada tubuh. Klimakterium dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan penyakit jantung. Menurut WHO, penurunan estrogen ini dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan jantung. Yang berikut ada dampak emosi. Hormon juga dapat mempengaruhi kondisi emosional wanita. Wanita dapat merasa kurang percaya diri dan mudah stres. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pengkajian. Perawat melakukan pengkajian terhadap keluhan fisik dan psikologis pasien. Pengkajian merupakan langkah awal dalam asuhan keperawatan menurut SDKI, SLKI, dan PPI tahun 2018. Edukasi. Perawat memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, olahraga, dan nutrisi seimbang. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini dijelaskan oleh Kemenkes Republik Indonesia tahun 2020. Menurut buku Fundamental Water dari tahun 2017, perawat harus memberikan dukungan emosional dan motivasi para pasien agar pasien lebih percaya diri dalam menghadapi masa klimakterium. Peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan konseling, edukasi, dan pendampingan. Hal ini untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. Menurut program kesehatan reproduksi Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2020. Kesimpulan, klimakterium adalah proses yang dialami setiap wanita, hubungan keluarga, dan tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan WHO pada tahun 2019 dan Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020.
dari kami tentang klimakterium.